Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perkara-perkara atau pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi dengan sebab haid, asyaratu asya'a 10 perkara. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Nah, bagi wanita yang sedang haid dan nifas, pamithluhu an-nifas, haram baginya 10 perkara. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat, baik sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah. Apabila dia mengerjakan sholat, wala tasihu mutlaqun, tidak sah sholat yang dia kerjakan ketika wanita itu sedang haid atau nifas secara mutlak. Dan wanita ini juga yang haid dan nifas tidak wajib mengqadha, mengganti, membayar sholat yang dia tinggalkan selama dia haid. Apabila dia mengqadhanya, maka itu hukumnya makruh, berbeda dengan berpuasa. Kenapa? Karena sholat itu tatakarrar katsiran fayashiqu qada'uha. Karena sholat itu ditinggalkan ketika wanita sedang haid atau ketika wanita sedang nifas, itu banyak sekali yang ditinggalkan oleh wanita. Fayashiqu qada'uha, maka wanita itu kalau misalkan mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia haid dan nifas, itu memberatkan bagi dirinya. Wa kadzalika as-shaum fala yashiqu qada'uha, berbeda dengan berpuasa, karena puasa itu selama 1 tahun adalah 1 bulan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Walidzalika qalat Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kunna nu'maru biqada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha, membayar berpuasa. Wala nu'maru biqada'is shalat, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itu yang pertama, haram bagi wanita yang haid dan nifas yaitu melaksanakan sholat. Waktu, dan yang kedua itu haram baginya melaksanakan tawaf keliling Ka'bah di Baitullah. Dan yang ketiga, haram bagi wanita yang haid yaitu masul mushafi, menyentuh al-mushaf. Kemudian haram juga bagi wanita yang haid dan nifas membawa al-mushaf wal lubthu fil masjidi, dan haram juga bagi wanita yang haid dan nifas yaitu untuk menetap di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la uhillul masjida lihaidin wala junubin, yang artinya aku tidak halalkan masjid bagi wanita yang haid dan bagi orang yang junub. Artinya apa? Haram bagi wanita yang haid dan orang yang junub untuk menetap atau berdiam di masjid. Kemudian yang keenam yaitu qiraatul Quran, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, wasaumu, haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa. Wattalaku, dan haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk ditalak. Tuh wanita istri kalau sedang haid sedang nifas haram untuk diceraikan. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu, yang kesembilan, haram bagi wanita yang haid atau nifas untuk melewati masjid in khafat talwisahu, jika dia itu takut mengkotori masjid. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah, dan bersenang-senang dalam arti lain berhubungan badan bima baina surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Itulah 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan sedikit sebelum kita tutup, di sini kita akan memperlihatkan skema atau ringkasan tentang pelajaran kita di kesempatan kali ini. Inilah
ringkasan pelajaran kita di kesempatan kali ini. Pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan ketika wanita sedang haid atau ketika wanita sedang nifas. Yang pertama, sholat, tawaf, menyentuh al-mushaf, membawa al-mushaf, berdiam di masjid, membaca Al-Quran, berpuasa, ditolak atau diceraikan, melewati masjid jika takut mengotori masjid. Kemudian yang terakhir yaitu berhubungan badan antara pusar dan lutut. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.